Dan akhirnya mitra olahraga kick off. Babak pertama telah dimulai. Ya jelas, tentunya pertandingan yang kembali dipimpin oleh wasit dengan lisensi nasional. Gelaran Open Turnamen Bima Cilik Cup 1 tahun 2025 yang masih sepenuhnya didukung Pemdes Tegal Gubuk Koramil Arja Winangun Polsek Arja Winangun Karang Taruna Suropati Tegal Gubuk Polres Cirebon Camat Arja Winangun PT Hamas Ijun Sport Garuda Sport Real Apparel Lutfren Apparel Melan Jaya Tekstil Amanah Collection Fai Plastik Salma Azam NK Fashion M Valley Jawara Plastik Lalin Plastik Toto Ikhan Semesta Tekstil Wanda Collection Lembu Muda 2A Belpano Zan Zabil Om Alshop Arumi Abi Askarla BPD Tegal Gubuk Meli Collection Rembulan Store Rezepa Fashion GST JMC RC Collection Pasar Sandang Tegal Gubuk Bima JMP Rafa Tekstil Ayam Serundeng MTS Al Hilal Laundry Cirebon Fakti Collection Akib Collection Hilwa Collection SMK Al Hilal Lizar Juli Firly Collection S Kristal Rizky Lambu Tani Jaya SMT Opi Person Toko 17 Bakul Kain Idam Collection Kaisa Collection Beril 2 Putri D&A Fashion Indah Fashion Fakti from RR Short dan dari sudut Rafiski Collection Mamaku Cain Mamaku Asahad Pemdes Junti Kebun Rehan Papri Safina Spray Aim Konter Pemdes Cindy Arkanja Collection Naki Collection Oke Setar juga masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ayu Majakun juga melalui pihak YouTube Tarkam Ciayu Maja Kuning Mas Ray Rinaldi juga jembatan tajam terpercaya melalui AA Robi Ganteng Fernandes. Yowis kembali tentunya bersama Bung Kamil akan coba pandu jalannya pertandingan kick off. Babak pertama yang baru saja berjalan 1 menit yang lalu tentunya masih ada banyak kesempatan dan waktu bagi para penonton yang sekiranya di sore hari masih berada di luar lapangan. Pasti kita nantikannya siapakah di sore hari tim yang berkesempatan tentunya melenggang menuju fase semifinal menjadi tim pertama yang akan menuju fase semifinal. Yowis, yuk kembali sepenuhnya masih kita nantikan tentunya tim Ciketur yang kembali coba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Satu umpan diagonal tertuju pemain 76 nampaknya ada Habib loncat bukan nampaknya bakanan yang cepat lagi-lagi datang dari sektor sebelah kanan. Cukup tenang nampaknya pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan family. Satu ucapan selamat datang juga nampaknya masih tercecer begitu jauh. Sementara pertandingan di sore ini masih diawasi oleh drone yang masih berputar-putar di atas dan juga kembali menampilkan layang-layang yang didatangkan dari Gianyar Bali panjang sekitar 5 meter 30 cm. Menjadi salah satu pemandangan yang cukup khas di lapangan Bima Cilik. Kembali munculnya layang-layang yang didatangkan dari Gianyar Bali. Ada satu umpan Sirito yang coba dimainkan oleh kesebelasan Ciketung. Bergeser pada nomor 7. Oh nampaknya ada satu tekanan dari sektor sebelah kiri. Jelas marking yang masih tertata begitu rapi dari anak-anak Bekasi. Sementara quick play atau belum pada TKP, belum pada tempat kejadian perkara. Sementara jelas masih ada gelombang serangan yang kembali coba ditata oleh kesebelasan jelas Ciketung di sore ini dengan kejutannya hampir 90% pemain anyar yang coba didatangkan oleh head coach dan juga manajer dari tim Ciketung akan dengan merombak hampir semua pemainnya. Kita masih menantikan dan satu tekanan kembali ada satu tekanan menuju arah kotak penalti. Penjaga gawang Iyu senampaknya di sore ini masih cukup tenang lalu satu hampasan satu umpan menuju ke sektor kanan. Oh nampaknya kembali tertekan lemparan ke dalam baik ke sebelah sana Ciketung datang dari sektor sebelah kiri. Ada namanya yang cukup luar biasa Ciaca Cici Indah dan nampaknya kembali ada blok yang begitu rapi dibangun oleh kesebelasan family. Sementara masih kita tunggu di sektor sebelah kiri. Nampaknya di sana ada sosok cacing yang coba itu yang cacing. Apa? Dia kembali dan masih tentunya dalam tekanan. Oh bola yang
nampaknya sudah berada ataupun di sana. Ada satu kemelut, satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan Family yang nampaknya masih tertekan oleh aktivitas serangan yang kembali dikembangkan oleh kesebelasan jelas tentunya Ciketung dengan permainan yang kembali coba dikombinasikan bermain-main dengan alur bola yang kembali sedikit menekan dari sektor tengah bergeser ke kanan yang jelas wow kembali tekanan yang datang begitu cepat nampaknya dari Hafid masih Hafid kemudian di sana satu kolaborasi dari Hafid juga nampaknya tertekan sementara ada satu challenge yang terjadi di sektor tengah jelas dan satu tendangan bebas bagi kesebelasan Family. Masih kita nantikan lagi-lagi kecepatan dari Capri. Capri namanya kembali coba menekan lagi-lagi sosok Capri, pemain yang didatangkan dari Kota Mangga Indramayu. Tentunya kecepatan yang kembali coba dipertontonkan skill yang cukup mumpuni dari Capri. Sementara ada satu umpan long ball juga berhasil dihentikan. Ada cacing yang nampaknya bergeser agak turun ke sektor pertahanan. Wow, 2-3 pemain yang coba dilewati cacing benar-benar menjadikan salah satu pemain yang cukup licin dihentikan di sektor kanan. Satu tekanan kembali coba langsung dibangun lagi-lagi melalui Kevin, gagal nampaknya Kevin. Sementara ada Yudis kemana kemana bola yang kembali coba diserahkan Yudis mencari keberadaan pemain yang bergerak di sektor sebelah kanan. Masih kita tunggu kembali ada satu haluan bola dan satu upaya kembali melalui nampaknya ada api cepat sekali pergerakan yang kembali coba dipertontonkan Hafid dan ada satu tendangan dari dalam area kotak penalti bukan pada tungkai terkuatnya sosok Hafid yang lagi-lagi merepotkan tentunya pertahanan dari kesebelasan Family Bekasi. Yang jelas inilah salah satu laga derby Jabar terbaik. Kita saksikan bersama, masih kita menunggu tentunya siapakah tim di sore ini yang akan keluar sebagai tim pertama yang akan mengunci kemenangan guna menuju fase semifinal. Ya wes, kembali nampaknya dari sektor pertahanan ada Edo, pemain yang banyak sekali membela tim-tim besar baik di gelaran Liga 1 maupun Liga 2. Sementara ada satu tekanan yang kembali mencari keberadaan cacing bergeser Capri, luar biasa Capri. Nampaknya Capri tidak ada teman yang coba mendukung ataupun coba ikut membantu menyerang. Namun kali ini satu umpan menyilang dari Capri juga tidak pada tempat ataupun ada COD yang terasa ataupun ada satu upaya mencari pemain di sektor kanan. Justru kembali ada lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ciketung dan kembali ada satu umpan circle yang masih coba dihentikan. Masih kembali terjadi perebutan bola di sektor tengah. Nampaknya di sana ada Rizky bergeser pada siapakah Rizky? Yang jelas tentunya ada Wendo, Edo masih sendirian. Edo bergeser sedikit demi sedikit jauh ada umpan long wow enak sekali umpan yang kembali coba disodorkan tertuju di sana ada Hafid yang kembali nampaknya coba mempertontonkan skill terbaik. Ada satu umpan menyilang, satu umpan diagonal kembali coba dipertontonkan. Ada satu challenge yang nampaknya masih dalam penguasaan pemain Family. Kita nantikan tentunya tadi ada sempat benturan antara Hafid dan juga El Capitano dari kesebelasan Family. Kita masih menantikan tentunya sosok pemain bertahan dari tim Family. Ini masih kita tunggu nampaknya El Capitano yang kembali sudah bangkit untuk melanjutkan pertandingan di babak pertama, di mana Family yang nampaknya masih tertekan melalui update bergeser dan satu umpan sirkus lompat marking juga nampaknya masih over target. Ada satu tendangan tanpa bayangan ala-ala si Madun, namun nampaknya bola yang masih agak sedikit melebar. Masih kita nantikan kembali upaya dari tim Ciketung yang tentunya berinisiatif banyak sekali menekan lagi-lagi dari sektor sebelah kanan. Sementara ada quick play yang kembali coba dimainkan oleh kesebelasan Family. Itu lagi-lagi sosok pemain bertahan yang begitu kekar. Tentunya sosok Edo bergerak di sektor ada Yudis dan Family kembali coba menekan. Masih kembali terjadi perebutan bola melalui pemain bernama punggung 82 Aryo. Nampaknya terlepas satu kontrol dari sang senior Ari, lemparan ke dalam
Kali ini bagi kesebelasan Aci Kedung di sektor kanan, lagi-lagi kecepatan dari Hafid, berusaha dihentikan, coba kembali dihentikan. Yang jelas bola yang sudah jauh meninggalkan lapangan, memaksa kembali ada lemparan ke dalam kembali kesebelasan. Jelas tentunya Cikedung yang masih ada lemparan ke dalam. Kali ini bagi kesebelasan Family Cikedung yang kembali banyak berinisiatif menekan. Datang dari sisi second line ada Cacing yang namanya cukup kesulitan untuk melepaskan dari Belut Patil. Sebentar di sektor bersatu umpan, wah kembali ada satu tarikan yang dilakukan pemain tengah kesebelasan Cikedung El Capitano. Masih kita nantikan satu kesempatan kembali melalui satu servis. Tendangan bebas dari area pertahanan kesebelasan Family. Angkat jauh ke sektor sebelah kanan. Satu upaya kembali. Coba mencari Ari. Sudah mendapatkan marking sementara pemain bernomor punggung 10 di sana ada Ucup juga. Tentunya kembali mendapatkan marking yang begitu rapat. Kapri cepat sekali pergerakan dari Kapri dan wow lagi-lagi marking yang benar-benar rapi dari sosok sang senior. Tentunya di sana ada Edo Budi. Luar biasa Edo yang kali ini kembali dengan satu ketenangannya berhasil menghentikan kecepatan dari Kapri yang bermain begitu militan di putaran kedua. Sementara ada satu umpan long ball kembali tertuju pada Cacing, masih coba dijauhkan dari area box penalti, bergeser ke sektor kanan. Satu umpan juga masih membentur, nampaknya rapat sekali pertahanan dari kesebelasan Cikedung. Ucup masih sendirian nampaknya Ucup di sektor tengah, bergeser kemanakah? Ada satu umpan yang kembali nampaknya gagal terkirim. Handball nampaknya jelas di depan sang pengadil lapangan. Sosok pemain ada Sepa, pemain yang didatangkan dari luar, tentunya Kepulauan Nusantara. Sementara masih Cacing yang kembali coba sedikit berputar, agak sedikit bergeser. Ada satu umpan diagonal kontak marking, kembali coba dimainkan. Apip cepat sekali bergerak Apip. Satu umpan kembali Apip tertuju pada siapa lagi. Sementara one by one bola yang kembali nampaknya lebih dekat dengan penjaga gawang Ius yang nampaknya pistolnya masih begitu tenang, masih dengan conditioning yang begitu baik, dengan satu ketenangan berhasil kembali memberikan satu kenyamanan di sektor pertahanan. Kali masih kami informasikan bagi para penonton yang sekiranya di sore ini masih berada di luar lapangan, tentunya masih ada banyak waktu dan kesempatan bagi Anda untuk sesegera mungkin membeli tiket yang telah disediakan oleh panitia, di mana pertandingan di sore ini dengan tiket sebesar Rp15.000. Yang jelas tentunya dengan Rp15.000 sepadan dengan apa yang kita saksikan di hari ini. Derby Jabar terbaik yang kita saksikan, tentunya tim Family Bekasi sore hari menghadapi ketangguhan dari tim Cikedung Kota Mangga Indramayu. Yang jelas tekanan banyak dibangun oleh kesebelasan Cikedung. Bergeser di sektor sebelah kiri Cacing yang kembali masih mengandalkan kecepatannya. Itu nih banyak sekali melakukan satu pergerakan cepat. Kembali ada quick play yang coba dimainkan oleh kesebelasan Cikedung. Bergeser ke area pertahanan juga dan dari satu tendangan keras juga masih berhasil sempurna. Satu sigap penjaga gawang Ius. Luar biasa tentunya Ius yang berkali-kali nampaknya mendapatkan tekanan, namun kembali masih dengan conditioning yang begitu baik dengan ketenangan yang kembali memberikan satu kenyamanan di area kotak penalti. Ada Edo dengan ketenangannya kembali coba mengecoh pergerakan Kapri. Luar biasa tentunya begitu amazing aksi individu yang kembali coba dipertontonkan Edo di sektor pertahanan. Sementara kembali ada satu umpan terlalu panjang. Kali ini masih nampaknya masih kita temukan ada kartu kuning yang keluar dari satu pengadil lapangan. Satu kesempatan tentunya dari tim Cikedung yang tadi coba menekan, namun justru ada challenge yang terjadi tengah lapangan. Kartu kuning pertama nampaknya Yubis, salah satu pemain yang didatangkan tentunya dari kota Tangerang. Sementara masih kita menantikan kembali tendangan bebas bagi tim Family. Coba menekan long ball, mencari kembali keberadaan dari Kapri. Sementara ada marking yang masih begitu berapat dari kesebelasan Cikedung. Ari yang nampaknya coba bergeser, coba menari-nari. Ada satu umpan circle. Masih kita nantikan kembali satu lemparan ke dalam dari kesebelasan Family Cilupa.
Masih kita nantikan kembali. Lagi-lagi satu tekanan yang jelas di sektor. Oh Tuhan, apa yang terjadi sana? Yang jelas Mansomai kecebur ninggot. Oh my god, satu tendangan keras dari Ari ala-ala Ibrakadabra yang nampaknya kan coba diciptakan oleh sosok sang senior. Satu dentuman bak panah dari Arjuna yang meluncur begitu deras, tidak menyentuh. Nampaknya Mister gawang kejutan yang nampaknya terjadi cuan, yang juga nampaknya tadi tidak percaya dengan alur bola yang begitu kencang mengarah lurus deras ke pojok ini. Masih kita masih kembali ada patek-tok yang terjadi persis di depan miskomisioner Bang Chan Firman. Lemparan ke dalam. Nampaknya kembali sudah dekat ada Capri. Wow, Capri kokoh sekali nampaknya. Capri berusaha untuk menekan sementara di sana. Oh, bermain. Ada blunder yang harus dibayar mahal oleh tim Cikedung setelah ada satu umpan. Derek mampu dimanfaatkan oleh anak-anak Bekasi dengan satu alungan, akhirnya meletus balon hijau tus 1-0. Luar biasa, tentunya ada satu kokoh sekali nampaknya. Capri berusaha untuk menekan sementara di sana. Oh, bermain. Ada blunder yang harus dibayar mahal oleh tim Cikedung setelah ada satu umpan. Derek mampu dimanfaatkan oleh anak-anak Bekasi dengan satu alungan, akhirnya meletus balon hijau tus 1-0. Luar biasa, tentunya ada satu gelombang serangan yang nampaknya di sore ini harus berbuat gol dengan satu kesalahan blunder yang dilakukan pemain besar. Dibayar dengan mahal 1-0. Kali tim Family unggul sementara atas kesebelasan Cikedung. Masih kita nantikan tentunya respon yang akan dilakukan oleh anak-anak Cikedung, di mana gol yang kembali membuka pintu asa bagi kesebelasan Family Cilukta. Ya wis, kembali masih kita nantikan kembali di sektor kanan. Lagi-lagi ada satu intercept dari El Capitano. Luar biasa tentunya. Kesebelasan Family banyak ditekan, namun justru ada blunder yang harus dibayar mahal. Ya wis, masih kita nantikan bersama tentunya di pertandingan sore. Masih kita tunggu. Ya masih kita nantikan bersama tentunya dari arena betul lapangan Bima Cilik, di mana kembali ada satu kesempatan dari tim Family yang mampu memanfaatkan keadaan dengan merubah papan skor. Sementara itu yang kembali namanya agak sedikit bergeser ke sektor depan. Satu umpan menyelang tertuju pada siapakah di sana? Lagi-lagi Cacik yang namanya kembali berusaha menekan satu tekanan, satu umpan circle yang kembali tertuju pada Hafi di sektor kanan. Lantas marking bergeser dan terlebih dahulu namanya Hafi sudah berdiri 1-2 langkah di belakang pemain bertahan dari kesebelasan Family. Luar biasa Family yang kembali coba mempertontonkan pertahanan yang berlapis-lapis. Jelas tentunya di sini masih cukup sulit untuk dibobol, mencoba dibongkar oleh anak-anak dari tim Ciledug. Namun tentunya masih ada banyak waktu dan kesempatan. Sementara Coki yang coba dipersiapkan, dan siapakah pemain yang bakal digantikan Coki? Inilah sang fenomenal tentunya. Ya kembali nampaknya pertandingan dilanjutkan. Sedikit tentunya ada miss, ada sedikit kesalahan dalam penulisan. Tentunya keluar masuk 6, nomor 6 masuk. Yes, tentunya masih kita tunggu. Yang jelas
Yuk kembali, masih kita tunggu bersama di sektor kanan. Lagi-lagi nampaknya tekanan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Cikedung guna merespon gol dari tim family. Sementara Coki yang kali coba dipersiapkan, masih kita nantikan, dan pergantian pemain dari kesebelasan Cikedung. Pemain bernomor punggung 69 nampaknya Baong keluar dan masuk Coki nomor punggung 9. Ada satu pergantian di sektor depan, tentunya kembali menjadi kejutan tersendiri. Akankah dengan masuknya Coki di pertengahan babak pertama mampu kembali membuka peluang ataupun merubah papan skor yang jelas? Tentunya masih kita nantikan bersama. Ya, kembali nampaknya di babak pertama Supri yang mampu memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh pemain bertahan. Sementara masih kita menantikan tentunya tim family yang kembali berusaha menekan Kapri, mantap, keluarkan dan nampaknya ada 1, 2, 3 pemain yang berusaha untuk menghentikan pergerakan Kapri. Datang kembali second line dari sektor kanan juga berhasil nampaknya di satu gol. Sementara ada satu sentuhan dari Coki, pemain yang baru saja masuk menggantikan peran Baong. Wantat marking Coki, sedikit hilang nampaknya momentum dari sosok Coki. Semakin panjang semakin nikmat nampaknya Coki. Kita nantikan di sektor sebelah kiri bergeser kembali lagi-lagi dengan ke 1, 2, 3 pemain yang nampaknya coba dilewati Coki. Namun Coki yang masih belum cukup panas nampaknya masuk menggantikan peran Baong. Di sektor pertahanan kembali ada Edo bergeser pada Cuan. Edo nampaknya kembali memainkan direct pass ataupun pole position yang coba dimainkan segitiga bermuda juga nampaknya kembali coba ditata oleh kesebelasan Cikedung bergeser dan nampaknya kembali ada marking yang begitu rapat, marking yang begitu rapi di sektor pertahanan dari tim family. 2, 3 pemain yang kembali coba menghentikan pemain Cikedung. Ada satu umpan menuju area kotak pindah, namun kembali melalui El Capitano coba dijauhkan. Wantat marking, masih kita nantikan ada check ball. Wantat dan nampaknya kembali ada momentum yang hilang dari pemain depan kesebelasan bola Cikedung. Sementara Edo dengan ketenangannya berhasil memotong arah laju ataupun bola circle yang kembali coba dimainkan oleh tim Jamin di belakang. Nah, dapat break. Ya, kembali nampaknya pertandingan sudah dilanjutkan. Yang jelas ada gelombang serangan yang datang dari sektor sebelah kanan. Lagi-lagi kecepatan dari anak-anak Cikedung juga nampaknya masih cukup sulit untuk membongkar blokade pertahanan yang tertata begitu rapi. Benar-benar ini kembali menjadi salah satu laga dengan tempo sedang-sedang saja. Para pemain bintang Raja Tarkam yang kembali hadir guna mengunci satu tiket menuju fase semifinal. Sementara kembali ada satu serangan coba ditata, coba kembali yang jelas cukup cepat sekali nampaknya pergerakan yang coba dibangun oleh anak-anak Bekasi melalui nomor punggung 26 di sana. Kembali ada kecepatan yang coba dipertontonkan, namun bola yang nampaknya sudah meninggalkan lapangan. Memaksa kembali ada lemparan ke dalam baik kesebelasan Cikedung. Edo bergeser pada siapakah Edo yang jelas ada satu umpan memanjang tertutup kembali di sektor tengah dan Yudisa. Salah satu roper Medan nampaknya masih sepenuhnya dalam penguasaan tim family. Yang jelas bola yang kembali meninggalkan lapangan Apunten. Tentunya untuk rekan panitia ada bola yang tercecer jauh meninggalkan lapangan di pojok sebelah wetan kidul. Ya wes. Terima kasih tentunya untuk rekan wanita. Kembali tentunya masih di lapangan Bima Cilik, lemparan ke dalam yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Cikedung.
guna merespon tentunya gol di babak pertama di menit ke-9. Kali ini masih dalam jangkauan penjaga gawang Ius. Lagi-lagi Ius yang tampil begitu konsisten. Nampaknya di sepanjang babak pertama banyak serangan yang berhasil tentunya dihentikan. Bergeser ke sektor sebelah kanan, juga satu umpan memanjang tertuju pada siapa nampaknya bola yang belum meninggalkan lapangan, justru arah bola lebih dekat kembali dengan Rizky. Kemana ke arah bola dari Rizky? Mane Rizky bergeser pada cacing, juga berhasil. Nampaknya di sementara ada Coki dan masih dalam penguasaan sepenuhnya penjaga gawang Ius dan juga El Capitano. Sementara tadi ada benturan, ada patekok yang terjadi berkak abadi Palu. Namun nampaknya kembali sudah bangkit kedua pemain. Wow, benar-benar salah satu laga dengan intrik taktikal dan juga banyak pengalaman yang coba dipertontonkan di pertandingan sore hari. Capri yang berusaha menekan dan juga berhasil. Nampaknya dihentikan sementara masih sepenuhnya dalam penguasaan anak-anak Ciketung. Bergeser ke sektor kanan, nampaknya ada Rizky memutar arah sedikit berperan dan masih kita nantikan ada umpan Sirko yang coba dimainkan kembali. Apip bergeser pada siapa ke Apip, Mane Apip. Sementara masih kita tunggu kembali satu tekanan yang coba dibangun dari sektor sebelah kiri dan jelas. Sementara kali Capri yang tadi agak sedikit terlambat melakukan tackle. Sosok Yudis jelas tentunya kartu kuning kedua yang keluar dari satu pengadil lapangan. Sebelumnya Yudis, kali ini Capri yang mendapatkan hadiah kartu kuning tentunya dari sang pengadil lapangan. Namun seandainya satu tekanan yang datang dari sektor kanan mampu mengecoh ataupun coba menembus blokade pertahanan dari kesebelasan Family yang masih dengan para pemain bintang mereka coba berusaha bertahan dari serangan yang dibangun oleh tim Ciketung. Angkat berbahaya dan kembali coba dijauhkan dari area bola penalti. Cepat sekali nampaknya pergerakan dari anak-anak Family. Kali ini melalui usuk juga nampaknya agak sedikit tersendat Yudis. Masih kita tunggu tentunya Yudis bergeser kemanakah arah bola yang coba disodorkan oleh Yudis. Lagi-lagi Family berhasil mencuri arah bola dari tim Ciketung. Banyak sekali memainkan taktikal ataupun bola-bola memanjang memantul. Namun kecepatan Edo tenang sekali lagi dan nampaknya Edo kekar sekali melindungi si kulit bundar. Merapati sektor sebelah kiri ada Rizky bergeser kemanakah yang jelas di sektor tengah. Nampaknya kesebelasan Ciketung dengan tiki-takanya coba bermain umpan long ball bergeser ke sektor kanan. Sementara di sana ada Apik yang coba menusuk, ada Coki. Nampaknya terlalu lama dengan sirkuit bundar Coki dan terlepas nampaknya satu umpan yang coba disodorkan oleh Coki. Satu asis yang sebenarnya benar-benar memanjakan pemain depan dari tim Ciketung. Yang jelas tuku tongkol ning Ciketung lewat Tawang Tambi. Aduh temen. Ada gelombang serangan yang nampaknya coba ditata dan di sektor kanan. Tentunya pertahanan yang masih tertata begitu rapi. Ada satu heading bola juga nampaknya masih jauh di sisi sebelah kanan. Penjaga gawang Ius bikin gemes nampaknya Ius. Luar biasa. Ya jelas tentunya hingga saat ini memasuki batas waktu normal 1-0 yang masih mengunci sementara keunggulan dari tim Family. Ya jelas Family yang kembali coba ditekan. Lagi-lagi datang dari sektor kalhon. Nampaknya kali ini ada sosok cacing yang sudah melakukan deliberasi. 2-3 pemain mampu dilewati pemain bernomor punggung 9 dari tim jelas tentunya Family. Luar biasa Family yang nampaknya diserang banyak mendapatkan tekanan, namun justru upaya ya nampaknya tadi Ucim yang berhasil
menekan ke sektor kanan, namun cukup beruntung ada pemain bertahan dari kesebelasan. Jelas tentunya sisi sebelah kanan menjadi gelombang serangan dan cacing yang kembali harus dihentikan secara legal tentunya oleh pertahanan dari tim Family. Kembali ada satu kesempatan di penghujung babak pertama, akankah mampu dimanfaatkan dan ada 1 menit tambahan waktu di babak pertama, hanya 1 menit nampaknya tambahan waktu di babak berwaktu yang akan terasa begitu singkat bagi kesebelasan Aci Kedung, namun akan terasa 3 hari 3 bengi bagi kesebelasan Family. Kita nantikan di sektor kanan Rizky. Rizky angkat dan berhasil kembali, nampaknya dijauhkan dari area box finish, namun tekanan yang belum terhenti dari kesebelasan Aci Kedung bergeser pada siapakah lagi-lagi mampu dihentikan dan akhirnya bersamaan dengan itu pula